SSD banyak sekali ragam macam merek brand yang masuk di Indonesia saat ini. Mulai dari SSD 2,5 inci, bahkan sampai NVMe generasi keempat ya. Ada berbagai macam merek yang beredar, baik itu yang diklaim sebagai merek internasional maupun merek lokal. Kali ini kami akan memperkenalkan sebuah merek lokal yang namanya S-Power yang dibuat oleh PT Nusantara Jaya Teknologi atau PT AGS sebenarnya. Ini adalah salah satu perpanjangan varian produk dari S-Power yang sebelumnya fokus pada power supply dan casing, dan saat ini juga menghadirkan NVMe serta memori modul. Berbeda dengan beberapa produk yang diklaim murah dan kemudian mungkin katanya ini brand dari Tiongkok atau brand dari luar negeri lah yang pokoknya bukan Indonesia. S-Power ini kalau kita lihat dari kemasannya ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kami katakan seperti itu? Pada kemasannya saja sudah tertera Nusantara Jaya Teknologi dengan alamatnya lengkap ada di situ, ya. Artinya ya kantornya ini eksis dan kalian bisa datangi. Dan secara tidak langsung ini juga menunjukkan keseriusan dari vendor ini. Yang kami uji kali ini adalah S-Power NVMe dengan kapasitas 1 TB yang memiliki interface PCI Express atau NVMe Gen 3 by 4. Kalau kita lihat lebih dekat dari sisi produknya, S-Power N1 atau N1 NVMe 1 TB ini memiliki form factor 2280, yaitu dengan lebar itu di 22 mm, dengan panjang di 80 mm. Sama umum dengan semua NVMe SSD yang bisa kalian temukan di pasaran. Kemudian kalau kita lihat dia tidak memiliki heatsink dalam paket penjualannya, jadi telanjang seperti ini. Satu sisi, kalau kita bisa lihat lebih jauh lagi, kita bisa menemukan jenis NAND flash yang dipakai ini dari Yangtze Memory Technology, di mana YMTC ini dikenal sebagai salah satu vendor terkemuka yang sedang agresif masuk di market NAND flash di Tiongkok sana. Dari sisi controller yang digunakan adalah controller yang terhitung baru yang namanya Maxio MAP1202A. Ini controller sudah mengadopsi NVMe protokol terbaru, yaitu protokol 1.4, yang memiliki kelebihan dari sisi thermal management, data management, dan juga memiliki kemampuan DC chain flow yang jauh lebih baik ketika digabungkan dengan SSD yang sama-sama memiliki protokol NVMe 1.4. S-Power sendiri diberikan garansi selama 3 tahun oleh PT NJT, dan tentunya tidak ada kata-kata servis ya untuk sebuah produk NVMe seperti ini. Biasanya langsung ganti ataupun upgrade jika kapasitas atau model yang dimaksud itu sudah discontinue untuk produksinya. Langsung saja kami uji S-Power N1 NVMe 1 TB ini dengan menggunakan spesifikasi berikut ini. Pengujian kami lakukan seperti biasa, kami menggunakan Crystal Disk Mark, kemudian kami juga menggunakan 3D Mark Storage Benchmark yang lebih mendekati terhadap real-time application khususnya pada games. Kemudian kami juga melakukan pengujian dengan mentransfer sebuah folder Cyberpunk 2077, itu ukurannya sekitar 60-an GB. Kami transfer dari sebuah NVMe SSD ke NVMe N1 dari S-Power ini, kemudian kami ukur kecepatan dan juga thermalnya atau temperaturnya, dan kami bandingkan saat NVMe ini tidak menggunakan heatsink plus heatsink. Heatsinknya apa? Kami gunakan dari motherboard B650E Aorus Tachyon yang memang menyertakan heatsink untuk SSD di motherboardnya. Hasil pengujian Crystal Disk Mark menunjukkan angka yang cukup fantastis, yaitu di angka 3600 sequential read dan angka mendekati 3200 MB per detik untuk sequential write. Ini hasil yang cukup bagus
di mana mengingat S-Power sendiri mengklaim kecepatan sequential read-nya sendiri di atas kertas ada di angka 3.400-an untuk read dan sequential read di angka 3.100. Untuk kristal Dismark-nya sendiri kami juga mengukur berbarengan saat menguji dengan thermal yang terjadi menggunakan HW Info. HW Info mendeteksi adanya 3 sensor, yaitu drive temperature 1, drive temperature 2, dan drive temperature 3. Drive temperature 1 dan 2 itu adalah temperatur NAND. Kami bisa pastikan karena kami sudah melakukan probe menggunakan eksternal thermometer sebelumnya. Lalu untuk drive temperatur 3 adalah temperatur dari controller Simaxio MAP1202A. Jadi meskipun dia berada di entry level, S-Power memberikan 3 opsi sensor yang cukup jarang kami temukan pada NVMe atau SSD kelas entry level. Oke, untuk temperatur sendiri kami mencatat angka tertinggi di angka 77 derajat saat kristal Dismark yang kami loop sampai 9 kali. Dan ketika dipasang dengan heatsink itu langsung drop ke angka 40-an. Ya, sebuah angka yang sangat turun, yang sangat jauh sekali ya bedanya. Tetapi teman-teman perlu perhatikan tidak ada sama sekali throttling atau perubahan performa yang ditunjukkan dari pengujian Crystal Disk Benchmark. Baik pada kondisi tanpa heatsink, khususnya ya pada kondisi tanpa heatsink di mana temperaturnya itu mencapai angka di 77 derajat Celcius. Selanjutnya kami mencoba melakukan copy file. Tadi kami sudah jelaskan di depan dan teman-teman bisa lihat videonya berikut ini. Ternyata dengan menggunakan heatsink, copy file yang kami lakukan itu lebih cepat pada kondisi SSD ini dipasang dengan heatsink. Jadi memang ada sedikit pengaruh ketika thermal itu lebih terkontrol, kecepatan ketika melakukan copy atau write dengan random, dengan ukuran random, ya, pada satu waktu tertentu ini terlihat kecepatannya lebih baik saat SSD ini bisa dikontrol temperaturnya. Selanjutnya adalah 3D Mark Storage Benchmark. Di sini mensimulasikan beberapa game dan load. Kami hanya mengujinya pada kondisi tanpa heatsink dan di sini terlihat sama sekali temperatur itu tidak menyentuh angka 70 derajat. Jauh sekali di bawahnya. Artinya secara aplikasi yang sering teman-teman gunakan untuk gaming misalnya, ini mau pakai heatsink maupun tidak pakai heatsink tidak akan jauh berbeda dari sisi performa. Protokol NVMe 1.4 terbukti memberikan benefit yang cukup baik, di mana jelas terlihat pada pengujian Crystal Dismark yang sangat membebani dari SSD ini, pengujian terlihat sangat stabil meskipun temperatur itu sudah mencapai angka 77 derajat. Untuk informasi saja, MAP1202 ini memiliki threshold di angka 70 derajat Celcius saja. Artinya pada saat beroperasional, sensor menunjukkan angka
jauh lebih tinggi di atas dari yang seharusnya controller ini bisa handle. Artinya NVMe 14 dari sisi thermal manajemennya itu terbukti jauh lebih baik dan bisa membuat performa itu menjadi lebih berimbang. Tetapi kalau kita lihat dari pengujian real application seperti tadi kita melakukan copy file, terlihat pada kondisi tanpa heatsink yang notabene temperaturnya lebih tinggi, itu terjadi perubahan performa kecepatan ketika kita mentransfer sebuah folder atau beberapa file random. Nah, apakah ini menjadi satu alternatif? Ya, jelas menjadi satu alternatif. Sebuah SSD NVMe entry level tentunya kita tidak bisa mengharapkan banyak soal teknologinya. Ini bukan SSD memiliki DRAM, ini adalah NVMe SSD yang tidak memiliki DRAM cache atau DRAMless. Tetapi performa membuktikan sequential rate-nya itu melebihi kecepatan maksimum yang di atas kertas harusnya dimiliki sebuah NVMe Gen 3 by 4 loh, yang biasanya ada di angka 3.500-an. Kita tadi bisa lihat angka mencapai 3.600-an. Lalu untuk mengoptimalkan durability dari SSD ini, kami sangat menyarankan menggunakan heatsink atau mengutilisasi heatsink NVMe SSD yang ada di motherboard atau menggunakan pendingin NVMe third party lainnya. Ini sekedar untuk menjaga keawetan dari SSD ini. Oh iya, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kami tampilkan di layar berikut, termasuk di atas kertas untuk kecepatan, kemudian total bytes writer-nya, dan spesifikasi teknis lainnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan tentang sebuah SSD NVMe S-Power brand lokal yang memiliki kapasitas 1 TB di video kali ini. Semoga berguna dan memberikan alternatif yang baru bagi teman-teman yang ingin mengadopsi teknologi NVMe. Oh ya, untuk harganya, ini harganya cukup terjangkau, hanya di angka 800 ribuan untuk kapasitas 1 TB dan garansi sekali lagi 3 tahun. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.